Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ardiansyah, NIM 20005125324. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Riau dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD tahun 2020. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan mengulas sedikit tentang pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah perkembangan kurikulum. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang, sampai periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa Kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang. Pada masa ini, muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokumin Gakko selama 6 tahun lamanya. Selanjutnya, pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang kedua yaitu periode sesudah kemerdekaan. Pada periode sesudah kemerdekaan ini, terdapat beberapa perkembangan kurikulum, diantaranya yaitu yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan, namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Leerplan atau Rencana Pelajaran, ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan pendidikan agama. Pada awalnya pelajaran agama diberikan mulai kelas 4, namun sejak 1951 agama juga diajarkan sejak kelas 1. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964.
Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa, Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Itu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi diantaranya yaitu petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 ini banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan, menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yaitu 1. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang kedua, yaitu keberagaman yang dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP.
Awal 2006 ini, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses penyampaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan suatu satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintahan kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Sedikit kesimpulan dari saya yaitu sejarah perkembangan kurikulum terbagi atas dua, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan terdapat kurikulum pada masa jajahan Jepang dan Belanda, sedangkan kurikulum pada masa setelah kemerdekaan terdapat 10 kali perubahan kurikulum. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.